teman-teman Aksatria 63, selamat datang di video pembelajaran rilis keempat untuk mata kuliah eksplorasi dan visualisasi data. Nah, di sini teman-teman, kita akan belajar bareng nih mengenai materi EVD pertemuan ke-12 sampai pertemuan ke-14. Bagi teman-teman yang mungkin pengen persiapan UAS, terus pengen nonton materi untuk pertemuan ke-8 sampai pertemuan 11, bisa ditonton nih video pembelajaran yang rilis ketiga untuk mata kuliah EVD. Oke teman-teman, mungkin sebelum dimulai nih, aku mau kasih saran ke teman-teman untuk segera buka rangkuman pembelajaran rilis 4 untuk mata kuliah EVD. Di sini sudah dibahas secara lengkap mengenai materi-materi EVD untuk pertemuan ke-12 sampai ke-14. Untuk linknya bisa dilihat di deskripsi YouTube ya teman-teman, tinggal diklik dan kalian langsung mendapatkan rangkuman pembelajaran rilis 4 untuk mata kuliah EVD. Nah teman-teman, mungkin aku akan memberikan sedikit gambaran mengenai apa saja yang akan dibahas. Nah untuk pertemuan ke-12, kita akan bahas mengenai storytelling with data untuk part 1. Untuk pertemuan 13, kita akan bahas mengenai storytelling with data untuk part 2. Lalu untuk pertemuan ke-14, karena kita itu nggak dapat materi dari dosen, maka di sini aku akan bahas mengenai infografis dan juga videografis. Oke, ini untuk pertemuan ke-12 kita akan bahas mengenai storytelling with data untuk part 1. Nah, mungkin aku akan memberikan sedikit review materi, karena dari dosen itu lebih cenderung untuk menjelaskan materi, dan untuk prakteknya, kita mempraktekkan sendiri di dalam infografis kita. Nah, di sini pasti teman-teman udah familiar dengan dua kalimat di atas. Yang pertama itu, bad crafts are everywhere. Lalu yang kedua adalah, we are naturally good at storytelling with data. Nah, di sini maksudnya adalah, sebenarnya patokan grafik itu bagus ataupun jelek itu nggak ada. Tapi kalau kita lihat, masih banyak banget di sekitar kita itu grafik-grafik yang kurang sesuai. Mengapa seperti itu? Karena secara natural, kita itu tidak memiliki kemampuan untuk memberikan visualisasi yang baik mengenai data itu. Tapi kita bisa banget mempelajarinya. Nah, ini adalah inti dari pembahasan kita kali ini, yaitu kita akan membahas bagaimana cara membuat grafik atau visualisasi yang baik dan juga sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Untuk pertemuan ke-12 akan dibahas mengenai 6 key lessons, tapi akan ada 3 poin terlebih dahulu yang dibahas, dan poin-poin selanjutnya akan dibahas di pertemuan ke-13. Oke, untuk 3 poin pertama adalah mengenai understand the context, lalu choose an appropriate visual display, lalu yang ketiga adalah eliminate clutter. Mungkin kita bisa lanjut dulu ke review materi pertemuan selanjutnya. Ini untuk pertemuan ke-13 mengenai storytelling with data, tapi untuk part 2-nya. Nah, di sini membahas lanjutan dari pertemuan ke-12, yaitu untuk 6 key lessons poin ke-4 sampai ke-6. Untuk poin ke-4 mengenai focus attention where you want it, lalu poin ke-5 think like a designer, lalu yang poin ke-6 adalah tell story. Oke. Nah, untuk pertemuan ke-13 kita akan membahas infografis dan juga videografis. Tapi di sini aku nggak akan berikan ke kalian review materinya. Untuk materi lengkapnya bisa dilihat di rangkuman pembelajaran. Mungkin untuk pertemuan 13 ini nanti akan aku kasih contoh-contoh dari infografis. Oke, biar nggak lama-lama lagi, mungkin kita akan langsung lanjut ke contoh soal ya teman-teman. Teman-teman, kita udah ada di Excel ya ini, tempat kita berkreasi dengan data. Nah, untuk contoh soal nomor 1, aku ambil data mengenai indeks pembangunan manusia Kabupaten Ponorogo tahun 2010 sampai 2021. Nah, seperti yang kita tahu, IPM itu kan terdiri dari beberapa aspek gitu ya. Nah, di sini ada indeks pembangunan manusianya, terus juga ada di pendidikan kan ada 2. Ada rata-rata lama sekolah dan juga harapan lama sekolah.
Terus juga ada pengeluaran per kapita yang disesuaikan dan juga angka harapan hidup ini mengenai kesehatan. Oke, nah jangan lupa pula tadi yang udah aku bilang kalau kita harus peduli dengan 6 hal ini. Nah yang pertama akan aku bahas mengenai understand the context. Jadi kalau kita ingin membuat suatu visualisasi data, kita tuh harus tahu konteksnya tuh di mana. Kita akan mengolah data itu bagaimana gitu ya. Dan di sini di understand the context, yang pertama akan dibahas ini konteks dasarnya teman-teman. Kalian kalau mau bikin visualisasi data harus tahu dulu 3 konteks ini. Yang pertama mengenai who. Di sini kita harus tahu kepada siapa kita itu akan menunjukkan visualisasi data yang akan kita buat. Di sini aku menunjukkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Kabupaten Ponorogo, karena ini kan IPM Kabupaten Ponorogo gitu ya. Selanjutnya mengenai what, yaitu tingkat kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada perhitungan indeks pembangunan manusia atau IPM. Nah ini sesuai yang kita tahu kalau barometernya kesejahteraan masyarakat itu kan berdasarkan IPM-nya. Jadi masih relate dong ya, dan masih bersesuaian gitu. Lalu ada how, di sini menampilkan data IPM Kabupaten Ponorogo melalui infografis statis yang datanya diambil dari publikasi BPS Kabupaten Ponorogo. Nah, dari data ini, nantinya aku akan buat sebuah infografis. Namun, di contoh soal 1 ini, aku hanya akan memberikan sedikit tutorial mengenai bagaimana cara kita membuat visualisasi seperti ini. Oke. Nah, kalau kita ingin buat infografis, kita itu juga harus tahu exploratory analisisnya dan juga explanatory analisisnya. Kalau yang aku pahami ya, exploratory ini mengenai secara konsep gitu. Kan di sini aku mau bahas mengenai kesejahteraan manusia di Kabupaten Ponorogo. Nah, kita tuh harus tahu kesejahteraan tuh nyambung sama apa aja ya gitu. Terus kalau di explanatory ini, di sini kita itu harus milih. Kita akan menyajikan data seperti apa dan isinya apa aja. Nah, di sini aku fokuskan untuk indeks pembangunan manusia. Gitu. Terus juga kalau bikin infografis, sediain mind map-nya di sini agar lebih memudahkan gitu. IPM itu nyambungnya sama apa aja sih gitu. Ini kan kesejahteraan masyarakat, terus ke IPM. Nah, IPM ada 3 aspek. Ada yang umur panjang dan hidup sehat, standar hidup layak, dan juga pengetahuan. Dengan adanya mind map ini lebih memudahkan untuk mengerti konsep dari data yang kita olah dan juga infografis yang nanti kita buat gitu. Nah, biar nggak lama-lama, mungkin langsung aja ya teman-teman, aku akan buat visualisasi data seperti ini. Nah, kalau kita mau buat visualisasi data, kita harus pahami nih poin yang kedua, yaitu choose an appropriate visual display. Nah, di sini kan kita pakainya data time series. Kalau time series, yang cocok digunakan adalah line chart. Sebenarnya nggak apa-apa pakai apapun, tapi line chart ini lebih memudahkan penglihat atau pembaca untuk mengetahui gitu poin-poin penting yang akan kita sampaikan melalui grafik tersebut. Nah, langsung aja kita buat ya. Nah, di sini bisa langsung dibuat kayak pivot tabelnya gitu. Di sini aku udah buat. Jadi bisa langsung kita bikin ke line chart. Oke. Mungkin aku pindah ke bawah biar lebih enak ya. Nah, di sini untuk ini hapus saja teman-teman karena ini tidak digunakan ya. Mending di hide. Lalu, nah di sini untuk grid line-nya ini sebaiknya dihapus. Mengapa? Karena ingat di sini ada eliminate clutter. Nah, clutter ini salah satunya adalah grid line. Misal kalau ada grid line itu bisa saja kayak ngedistract penglihat gitu. Mereka nggak fokus ke hal yang ingin kita sampaikan, malah fokus ke grid line yang ada. Jadi lebih baik dihapus. Nah, di sini biar datanya itu lebih kelihatan gitu, lebih kelihatan curam, kita mungkin bisa atur aksisnya. Kita mulai mungkin ke 63 gitu. 63. Nah, sini udah kelihatan kan ya. Terus bisa ditulis judulnya. Sebenarnya judul ini tuh opsional, terserah. Yang penting tetap sesuai dengan apa yang kita sajikan di sini. Ini aku mungkin akan kasih judul PM Kabupaten
foto tahun 2010 sampai 2021. Sini mungkin bisa di bold, dikasih warna atau bagaimana gitu biar lebih menarik. Mungkin mau pakai warna oranye di sini, terus pakai warna hijau di sini. Oke, saya lanjut. Nah, teman-teman bisa juga pakaiin warna di grafik yang telah dibuat gitu, kasih fill misal ini gitu. Nah, terus biar lebih bagus juga diganti lainnya ya, mungkin warna lebih tua gitu. Di sini aku sarankan ke teman-teman ininya mending dihapus saja, kita pindah untuk tulis di sini. Ini geser dulu. Oke, di sini tambahin label. Nah, ini kan udah kelihatan. Ini bisa di isi sebagai mungkin warna oranye ya. Lalu ininya warna putih. Nah, oke, mungkin bisa digedein, di bold biar kelihatan. Oke, lanjut. Karena di sini aku mau highlight pertumbuhannya gitu, kenaikannya dalam kurun waktu 11 tahun, maka mungkin biar lebih kelihatan aku akan kasih panah di sini. Panah. Nah, ini. Terus biar pada notice ini naiknya berapa persen sih? Kita kasih di sini infonya. Ternyata ini naik sebesar 10,8%, teman-teman. Oke. Formatnya sebenarnya mungkin ini. Protein. Ini mungkin diganti juga warnanya ya. Nah, di sini. Oke. Terus jangan lupa ya. Ini kan udah fokus. Fokusnya adalah aku ingin meng-highlight pertumbuhan IPM-nya. Terus di sini juga ada think like a designer. Kita berusaha sebaik mungkin agar grafik yang kita buat itu enak dilihat gitu, teman-teman. Jadi warnanya kita sesuaikan, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit gitu. Terus juga yang terakhir adalah tell story. Di sini seperti apa ya, interpretasi dari data ini gitu. Apa yang ingin kita sampaikan kepada penglihat. Nah, ini aku akan tambahin shape biar aku bisa tulis. Mungkin aku akan copas aja ya teman-teman ya biar lebih cepat. Akan copas. Oke. Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah kita itu mau highlight apa. Di sini kan aku ingin meng-highlight dalam kurun waktu 11 tahun IPM di Kabupaten Ponorogo itu mengalami peningkatan sebesar 10,8%. Jadi yang harus ditebalkan atau digedein biar kelihatan gitu ya, adalah hal-hal ini gitu. Terus juga presentasinya. Ini tuh biar penglihat atau yang membaca infografis kita atau data kita itu langsung tahu, oh ternyata ini yang mau disampaikan. Mungkin bisa diubah formatnya, pakaiin warna putih biar kelihatan. Nah, udah teman-teman. Jadi di sini udah sesuai dengan kaidah yang tadi aku bilang ya, ada 6 ini. Konteksnya jelas, terus visualisasinya, datanya atau bentuk grafiknya itu jelas, menggunakan line chart karena ini time series, terus clutternya udah dihilangin yaitu grid line tadi, terus juga fokus. Sini aku highlight pertumbuhannya gitu, dan juga think like a designer. Ini aku udah berusaha sebaik mungkin agar ini enak dilihat. Kalau teman-teman mau ubah sesuai selera kalian ya tidak apa-apa. Terus juga tell a story, yaitu ini di sini.
apa sih yang ingin kamu sampaikan melalui grafik ini? Nah, ini untuk nomor 1 ya teman-teman. Mungkin bisa lanjut ke nomor 2. Nah, di sini sama aja, kita akan buat visualisasi data lagi. Kita banyak-banyak latihan biar kebiasaan. Ini aku ambil datanya beda, yaitu ambil data mengenai data perkembangan jumlah penumpang pesawat domestik dan kapal laut selama periode 2019 sampai dengan 2021 dalam juta orang. Ini bisa diketahui dari tiap kabupaten ataupun kota, ini di Jawa Barat, teman-teman. Nah, di sini biar lebih enak, jadi aku gabung aja gitu, kabupaten dan juga kota jadiin satu. Di situ, nah langsung bisa kita insert. Nah, di sini aku prefer untuk menggunakan cluster bar, karena di sini terdapat perbandingan antara satu keadaan dengan keadaan lain, teman-teman. Karena ini ada perbandingan antara realisasi dan juga rencananya. Jadi aku memilih untuk memakai cluster bar. Oke, udah bisa dirapiin. Oke, sini. Nah, untuk grid line-nya juga dihapus teman-teman ya, daripada ganggu penglihatan nanti. Terus juga judulnya bisa ditulis. Mungkin aku ambil judul seperti yang udah aku tulis itu ya. Kasih pemerintah dalam pemberian Provinsi Jawa Barat tahun 2021. Oke. Di sini bawahnya juga aku kasih tulisan itu mengenai jumlah keluarga ini biar menambah informasi. Oke. Mungkin coba aja ya teman-teman ya. Nah, kecilkan, ini biar ngejreng gitu ya, kita gedein biar pada langsung kelihatan. Gini, kasih warna teman-teman biar lebih menarik mata. Juga jangan lupa di bold kalau perlu. Nah, ini. Oke, biar lebih enak dilihat, kita mungkin bisa ubah-ubah dikit gitu ya penampilannya. Oke, ini terus ini aku mau ubah kayak yang abu-abu gitu. Abu, terus ini aku pakai biru. Nah di sini aku ingin meng-highlight ada beberapa kabupaten atau kota itu yang realisasinya lebih besar daripada target. Jadi aku ingin highlight hal tersebut. Di sini ada 3 kabupaten dan juga kota, Bekasi, Subang, dan juga Sukabumi. Makanya aku akan kasih warna yang berbeda. Ini. Memang kalau bikin kayak gini tuh harus sabar ya teman-teman ya. Nggak bisa langsung otomatis gitu kalau khusus ini karena kita emang ingin meng-highlight hal tersebut. Hijau. Oke, ini udah kelihatan ya, ada 3 kabupaten dan juga kota yang berbeda daripada yang lainnya. Nah, terus kita kasih tell story-nya atau interpretasi. Ini kita taruh di lahan yang kosong, tempat yang kosong. Kita bisa langsung copas. Nah, untuk tell story ini sebenarnya sangat opsional teman-teman. Tergantung apa yang teman-teman highlight dari grafik yang kalian buat gitu. Sini aku mau highlight 3 kabupaten dan juga kota yang berbeda ini. Kita gedein, terus kita ubah warnanya.
default nih ketik. Oke, terus aku juga mau highlight yang ini, realisasi bantuan melebihi target, biar tahu. Nah, selanjutnya aku mau ubah warnanya biar sesuai. Ini ya, mau pakai oranye biar kelihatan kasih warna putih. Nah, oke. Nah, oke. Udah. Nah, gini teman-teman. Jadi kan saat kita lihat data ini, kita tuh langsung matanya tertuju pada 3 warna yang berbeda ini. Yang oranye hijau ini, 3 kabupaten dan juga kota. Terus kita langsung mikir, ini ada apa dengan ketiga kabupaten dan juga kota ini? Nah, di situ kita jelaskan melalui tell story ini yang kita taruh di sampingnya ini. Jadi, penglihat dari infografis kita itu bisa sangat dimudahkan untuk memahami hal-hal yang akan kita sampaikan. Nah, ini untuk yang nomor 2 udah. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Di sini sebenarnya mirip-mirip juga, tapi ada tambahan di sini mengenai highlight, karena di sini aku akan meng-highlight suatu hal yang ada di sini. Nah, ini mengenai pandemi COVID, datanya mengenai data perkembangan jumlah penumpang pesawat domestik dan kapal laut selama periode 2019 sampai 2021. Oke, langsung aja kita buat visualisasinya, teman-teman. Kita blok semuanya. Kita insert, kita pakaiin yang lancar dulu. Nah, ini kita bawa ke bawah dulu ya. Nah, untuk yang ini kita ubah teman-teman, yang highlight-nya tadi. Yang highlight mungkin kita ubah jadi kolom gini ya teman-teman. Oke. Nah, biar ini nyambung, kita itu gap width-nya 0. Nah, ini kan udah kelihatan gitu ya. Udah nyambung. Oke. Di situ kita udah nge-highlight ini, lalu kita mungkin bisa tulis judulnya teman-teman. Judul seperti itu. Apakah pandemi COVID-19 mempengaruhi penumpang udara domestik dan angkutan laut? Nah, sebenarnya dari judul ini tuh kita bisa ngasih trik gitu. Kita buat judul yang membuat pembaca itu tertarik. Di sini kan kita kasih pertanyaan ya. Nanti pembaca itu pasti bertanya-tanya dan akhirnya mau untuk melihat visualisasi data yang kita berikan. Kita bisa besarkan, lalu kita bisa bold. Nah, kita ubah warnanya. Habis itu kita bisa hilangin gridline-nya, jangan lupa ya teman-teman. Oke, kita bisa ubah warnanya di sini, terserah mau warna apa. Buka. Oke, ini terus ininya kan aku ganti juga ya. Oke, kita kasih quick fill. Nah, ya di situ bisa juga teman-teman itu langsung kasih nama di sini ya teman-teman, kan kapal laut gitu. Kita tambahin, ini kita tulis kapal laut. Oke, kita digedein.
pakaiin warna yang sama kayak garisnya. Nah, itu kapal laut. Di sini, nah, ini itu pesawat domestik. Kasih warna yang sama juga, oranye. Kita bold, kita gedein. Nah, dan ini kan lebih jelas. Nah, di sini bisa dihapus saja. Nah, bisa lebih jelas. Oke. Bisa lanjut ke ini, tell story-nya. Ini kita taruh ke tempat ini, mungkin di share dulu dikit. Kita taruh di sini, teman-teman. Nah, mungkin cepat aja ya, biar nggak terlalu lama. Kita copas, rapiin. Nah, ini yang mau kita highlight, yaitu interval Maret hingga April. Ini kita gedein, juga kita kasih warna yang beda. Penurunannya, ini harus di-highlight juga, biar langsung tahu, oh ini ternyata turun gitu. Terus, adanya pandemi COVID-19. Nah, ini hal-hal penting yang harus di-highlight, biar pembaca langsung paham mengenai apa yang kita ingin sampaikan. Filenya, oke. Nah, ini ubah mungkin warna putih ya, biar kelihatan. Nah, udah teman-teman. Dengan gini, penglihat itu langsung paham gitu mengenai apa yang ingin disampaikan. Oh, ini ada apa ini di sini gitu ya? Oh, ternyata turun. Loh, kenapa kok turun ini? Dijelasin di sini. Oh, penurunan karena pandemi COVID-19. Oke, mungkin itu contoh-contoh yang aku beri. Lalu di sini aku akan langsung ke infografisnya, contoh-contoh infografis. Nah, di sini ada beberapa infografis, teman-teman. Berbeda-beda yang udah aku kumpulin. Di sini mengenai IPM tadi, IPM Ponorogo, terus juga ada Wonosobo dan juga pariwisatanya. Terus ini perikanan Kabupaten Sidoarjo dan juga kemiskinan Kabupaten Tuban. Nah, mungkin yang harus di-highlight dari sebuah infografis adalah kita sebisa mungkin kasih judul yang menarik. Di sini kayak seperti pertanyaan gitu ya. Terus juga dalam visualisasinya kita harus sesuai. Sebenarnya dalam satu infografis itu tidak ada patokan untuk memberikan berapa data gitu ya. Terserah kita ingin memberikannya berapa, secukupnya aja. Yang penting datanya itu masih berhubungan dengan topik yang kita ambil. Di sini kan IPM. Ini IPM-nya, terus ini ada 3 aspeknya tadi. Terus ini juga ada komparasi dengan kabupaten lain gitu. Ini ada peningkatannya tadi, dan juga ini ada penekanan, terus juga ada intermezzo. Terus ini Wonosobo dan pariwisatanya before and after COVID. Jadi di sini ditekankan perubahannya sebelum dan juga setelah adanya COVID-19 itu bagaimana. Nah, highlight-nya ada di sini. Data yang pertama, terjadi penurunan sebesar 40%. Lalu dalam kurun waktu 1 tahun, bisa kembali naik sebesar 15%. Di sini juga dituliskan destinasi wisata di Wonosobo. Nah, juga ada data di sini 7 dari 41 objek wisata di Kabupaten Wonosobo dikelola oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo. Terus ini juga ada proporsi pengunjungnya. Dan jangan lupa di infografis harus sertakan sumbernya, teman-teman. Ini seperti sumbernya ponorogo.bps.go.id, terus ini juga Wonosobo. Terus gambar pun kalian sertain sumbernya. Di sini mengenai profil perikanan Kabupaten Sidoarjo 2021. Nah, ini peta persebarannya. Peta persebaran ikannya ada warnanya ini. Terus juga ini jumlah pemilik tambak dan pandega.
jumlah pengiknya ada segini, dan juga pandegannya ada segini. Terus juga ada grafik mengenai produksi ikannya, ditambah dalam ton. Di sini terlihat fluktuatif ya. Oke, terus juga ada highlight di sini, rata-rata untuk bandeng dan juga rata-rata untuk udang. Terus juga ada sumbernya di bawah. Oke, masuk infografis terakhir ini mengenai kemiskinan Kabupaten Tuban. Di sini ada proporsi laki-laki dan juga perempuan di Kabupaten Tuban pada tahun 2019. Nah, ini mengenai kependudukannya, terus penduduk miskinnya ini. Nah, ini yang beritahu ini naik, turun gitu ya. Di sini juga ada grafiknya, grafik batang mengenai keberhasilan pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin tahun 2018 sampai 2019. Di sini terlihat turun ya, jadi bisa disimpulkan bahwa sudah berhasil pemerintahnya. Di sini juga ada tingkat pengangguran, terus juga ada laju PDRB dan juga angka IPM. Di sini juga membahas IPM di Kabupaten Tuban. Jangan lupa pula sertakan sumbernya. Nah, ini untuk infografisnya kan udah. Terus untuk videografis, sebenarnya videografis itu ada dua pilihan teman-teman. Antara teman-teman itu menjelaskan infografis yang telah dibuat, atau memang teman-teman itu membuat sebuah videografis yang dibuat secara animasi gitu. Itu sesuai pilihan teman-teman. Nah, di sini mungkin aku belum bisa kasih contohnya. Mungkin teman-teman bisa langsung search di YouTube atau di Google atau dimanapun. Atau mungkin teman-teman udah pernah buat videografis gitu ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan di video pembelajaran rilis 4 mata kuliah eksplorasi dan visualisasi data kali ini. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, aku memohon maaf dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman ya. Dadah!